Halo semuanya, selamat datang di Yana Channel MM. Kepada Bapak Ibu, salam hormat, salam sehat bagi kita semuanya. Saat ini kita akan membahas mengenai tugas 10 in-service training pertama, di mana tugas 10 ini berhubungan dengan metrik peningkatan kompetensi. Kepada Bapak Ibu semua, tentu ini kegiatan calon kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya berdasarkan kebutuhan kepala sekolah, di mana calon kepala sekolah akan memilih salah satu dimensi kompetensi berdasarkan hasil AKPK yang paling rendah skornya. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya pada saat kita mengisi OJT 1, itulah LK pertama yang kita isi, AKPK. Nah, tentu kita menerima hasilnya. Nah, silakan dilihat hasil yang paling rendah. Nah, selanjutnya, setelah kita mengambil satu kompetensi untuk ditingkatkan dengan belajar, itu tentunya dari sekolah magang kita, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan LK, kita semua, Bapak Ibu, memang sudah diberi kesempatan untuk mencari sekolah tempat magang kita ya Bapak Ibu ya, di mana sekolah magang ini tentunya memberikan ilmu tambah bagi kita, khususnya peningkatan kompetensi dari hasil AKPK kita yang paling rendah. Nah, jadi adalah peningkatan kompetensi di mana sekolah magang ini memiliki nilai plus ya, yang akan memberikan gambaran bagi kita atas AKPK kita yang kita paling rendah, yang kita miliki. Nah, yang perlu diingatkan di sini Bapak Ibu, bahwasanya kita bisa melakukan pengambilan hasil dari magang dari sekolah yang kita pilih ini, itu bisa kita lakukan itu melalui wawancara, bisa kita lakukan studi dokumen atau observasi kegiatan yang dilakukan kepala sekolah mentor kita di tempat magang kita berada ya. Nah, adapun format isian metrik peningkatan kompetensi ini ya, ini bisa kita perhatikan seperti ini ya. Di sini nama, tentunya Bapak Ibu silakan tulis namanya, terus instansinya dari mana. Nah, selanjutnya di sini ada kolom dimensi kompetensi. Pilih capaian yang terendah ya Bapak Ibu. Nah, yang terdapat di hasil dari AKPK itu. Selanjutnya uraian kompetensi yang paling lemah atau rendah dari AKPK. Nah, jadi kita tahu pada saat kita mengisi AKPK itu ada indikator-indikator. Tentunya di setiap indikator itu ada yang kita anggap yang paling rendah nilainya. Tentu itu yang Bapak Ibu fokuskan. Selanjutnya ada kolom persiapan, ada tindakan yang dilakukan serta hasil yang diharapkan. Nih kita langsung masuk ke Excel-nya ya. Jadi di sini contoh ya Bapak Ibu. Nah, AKPK yang paling rendah itu supervisi. Nah, jadi selanjutnya tentunya di sini ada indikator yang mungkin yang harus kita kembangkan nanti pada saat kita akan magang di sekolah mentor kita. Nah, tentunya di sini berhubungan dengan perencanaan program supervisi akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru yang akan disupervisi. Nah, jadi sekiranya persiapan yang kita lakukan di sini untuk menyusun list. Selanjutnya, list itu berupa list pertanyaan mengenai perencanaan program supervisi akademik yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan guru yang akan disupervisi di sekolah dengan baik tentunya. Selanjutnya yang kedua, mempelajari dokumen mengenai program supervisi akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru juga yang akan disupervisi. Nah,
tentunya di sini kita selanjutnya membuat kesepakatan pertemuan dengan mentor 2 ya Bapak Ibu teknisnya ya. Nah, kita buat dulu kesepakatan pertemuannya. Selanjutnya baru kita masuk ke actionnya, kita menanyakan berkaitan dengan perencanaan program supervisi akademik itu berhubungan dengan konsep, prinsip, dan prosedural. Nah, baru kita mempelajari dokumentasi perencanaan program supervisi akademik itu dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini yang ditanya hasil yang diharapkan. Tentunya setelah kita melaksanakan program magang di sekolah mentor yang kita pilih, tentu ada hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan ini yang akan kita terapkan di sekolah kita sendiri. Tentu itu akan memberikan ilmu tambah bagi kita sebagai peserta cakep berhubungan dengan peningkatan kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan di sekolah magang. Nah, di sini yang pertama mengetahui konsep perencanaan program supervisi akademik yang benar. Nah, itu yang hasil yang diharapkan ya. Yang kedua, kita mampu menjelaskan program perencanaan itu supervisi akademik di sekolah dengan baik. Selanjutnya, kita mampu menyusun perencanaan program supervisi akademik di sekolah dengan baik. Serta kita mampu melaksanakan perencanaan program supervisi akademik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk mengenai menentukan AKPK ini kan berbeda-beda setiap kita. Memang ada pemikiran yang apa ya saya bilang, yang simpang siur pada saat kita mengisi AKPK. Tentu peserta cakep tidak mengetahui bahwasanya AKPK itu hasilnya dilanjutkan sampai ke tahap pengisian tugas 10 ini. Nah, tentu mungkin kita merasa bahwasanya AKPK yang kita miliki itu rendah, sebenarnya bukan hal yang real yang kita alami. Karena memang ini sebagai suatu contoh dan semoga contoh ini memang yang kita pilih AKPK rendah ini memang benar-benar ada nilai manfaatnya pada saat kita terapkan peningkatan kompetensinya di sekolah magang nantinya. Seperti itu. Jadi kepada Bapak Ibu, untuk mengenai selain supervisi, nah bisa dari segi misalnya kewirausahaan itu tergantung AKPK Bapak Ibu. Nah, tentu itu akan menjadi tugas Bapak Ibu untuk melaksanakan peningkatan kompetensi di sekolah magang ya. Jangan lupa lakukan dokumentasi ya, berkas-berkas yang disediakan pada saat di tempat magang. Nah, setiap tahap demi tahap selalu divideokan ya, supaya semua kegiatan yang kita lakukan itu nanti akan kita buat dalam satu video. Itu judulnya video RPK, PK, dan manajerial, yang itu kita masukkan ke dalam satu video. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semoga dengan pemaparan tugas 10 ini memberi gambaran dan pencerahan bagi kita yang menonton di channel ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Nah, terus dukung channel ini. Jangan lupa diberi subscribe, like, dan diklik loncengnya. Sampai jumpa Bapak Ibu di pembahasan LK selanjutnya. Salam sehat bagi kita semuanya.